ada. Ya, terima kasih Pak Hartono untuk waktunya. Jadi kalau dibilang demand, Pak, jadi kebutuhan dari dunia industri itu sekarang tuh tinggi, Pak. Tetapi ya itu tadi pasangannya nggak ada atau standarnya belum belum bisa kebaca semua sama sama lembaga pelatihan vokasi sehingga terjadi perkawinan massal yang tadi satu lembaga pelatihan kawinnya dengan 100 industri gitu. Nah, di kami juga sama, Pak. Jadi untuk bidang garment, fashion itu sama. Sebetulnya demand-nya tinggi, tetapi ketika hasil dari lembaga pelatihan ini diberikan ke dunia industri, dia tidak bertahan lama. Nah, ini yang harus kita cari celahnya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari penyusunan kurikulum yang tadi dipaparkan oleh Bu Fitria Yolanda itu sudah sangat detail. Ada SKKNI-nya, ada SKL-nya gitu, sehingga diharapkan keterserapan atau perjodohan dengan dunia industri itu bisa langgeng. Ternyata baru 3 bulan dah cerai. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kita mesti cari celahnya di mana eh, yang supaya tidak terjadi seperti ini. Jadi kawin cerai. Eh, Masalahnya karena lembaga kursusnya ini yang dicerai sama industri gitu. Nah, ini yang di ini. Nah, kami Pak di Lembaga Pelatihan Garmen Bandung memang akhirnya jadi fokusnya pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan industri dan karena lembaga pelatihan vokasinya ini kurang siap, akhirnya kami bergeser, Pak. Bukan hanya memenuhi keinginan daripada dunia industri, tetapi mencoba untuk mengkloning diri kami, karena saat ini kami berkolaborasi dengan 99 industri garment seluruh Indonesia, mengkloning supaya sekolah-sekolah vokasi, terus lembaga-lembaga pelatihan kursus dan keterampilan ini memiliki uh, uh, instruktur materi atau bahan ajar dan sistem pembelajaran yang baik supaya nantinya menghasilkan peserta didik yang nantinya kita bisa jodohkan dengan industri dan bertahan tidak cerai gitu maksud saya. Nah, jadi kami selama ini sudah melatih guru-guru tata busana seluruh Indonesia lebih dari 400 orang. Terus instruktur dari lembaga kursus juga kami latih supaya mengikuti ini loh yang diinginkan oleh Dudi itu seperti ini sehingga memang program silabus dan kurikulum di tempat kami itu lebih dinamis seperti yang disampaikan oleh Bu Fitri. Kita lebih dinamis karena apa? Ya sama dengan IT. Kalau IT berubah permintaan, kita juga sama meminta supaya kita juga menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh Dudi karena Dudi ini mereka yang langsung bertanding dengan kompetisinya masing-masing sehingga kita lembaga pelatihan ini betul-betul menyediakan kompetensi yang sesuai dengan yang diharapkan supaya dan ketika kita menyiapkan kompetensi sesuai yang diharapkan itu dia pasti akan sustain, akan bertahan gitu. Jadi tidak 3 bulan langsung keok gitu atau 3 bulan langsung cerai. Nah ini maksud saya memang bagus konsepnya. Jadi betul-betul kita harus kerja keras sekarang. Apalagi tadi P4TK juga sekarang sudah masuk ke Direktorat Kemitraan. Maksud saya programnya ini betul-betul di lembaga-lembaga pelatihan guru, lembaga-lembaga pelatihan instruktur. Ini juga boleh karena ini menjadi komponen terpenting dalam sistem pembelajaran, sistem pelatihan yang ada di lembaga kursus. Memang standarnya sudah ada, tetapi tetap bagaimana kita melatih, bagaimana kita mendidik, menerapkan sistem dan kurikulum yang kita buat ini supaya betul-betul tepat guna sesuai dengan yang diharapkan. Nah, inilah fungsinya supaya kita memang terus Dudi ini akan mendorong ini loh standarnya, kita susun program kurikulumnya karena tentunya kalau dunia industri kan secara struktur pembentukan kurikulum dan ini mereka tidak terlalu paham, tetapi mudah-mudahan ini makin erat. Jadi dalam artian penyusunan kurikulum ini makin lama miss atau gap yang terjadi itu makin hilang.
sehingga kemungkinan untuk cerai itu sudah tidak ada. Nah, ini yang saya sangat berharap nanti dari kemitraan untuk mendorong industri dan lembaga pelatihan vokasi untuk sama-sama aktif. Itu mungkin Pak Hartono yang dari saya karena waktunya habis.